Setelah Anda telah sukses membuat Facebook page dan juga mengkonekkan ke dalam Instagram, nah nextnya kita akan banyak sekali ngelihat langsung cara pengaplikasiannya di dashboard seperti apa gitu ya. Nah sebelum kita masuk ke dashboard, saya ingin Anda paham dulu ya istilah-istilah dalam dashboard atau Facebook Ads itu seperti apa. Kalau Anda lihat di sini, ini adalah urutan bagaimana kita beriklan gitu ya. Jadi dimulai dari membuat campaign, di mana campaign itu di dalamnya ada yang namanya ad set kita sebutnya atau targeting. Nah di dalamnya ad set itu biasanya ada yang namanya ads atau iklan seperti ini. Nah kalau teman-teman lihat gitu ya, kalau Anda lihat di atas ini kalau kita buka dashboard, ini ada tulisannya di mana ini adalah campaign. Ya, habis itu kita bisa klik juga ada yang namanya ad set, habis itu ada kita bisa klik juga yang namanya ads. Nah, ini adanya di bagian atas semuanya. Gitu ya. Nah, tapi apa sih yang bedain campaign, ad set dan juga ads? Campaign. Oke. Kita coba bayangin sebuah folder gitu ya. Nah, folder ini kita sebutlah namanya folder liburan. Kalau folder liburan ini kita buka, kira-kira apa sih isi dari folder liburan ini? Biasanya ya liburan entah itu ke Bali, atau liburan ke Bandung, atau ke Singapura, atau ke Jogja gitu ya. Nah ini adalah folder-folder yang berada di dalam folder liburan tersebut. Nah folder atau subfolder atau folder yang di dalam folder liburan ini kita sebut sebagai ad set targeting. Jadi oh kita ada di Jogja nih, oh kita lagi ada di Bali, kita ada di Bandung, kita ada di Singapura. Jadi ini adalah subfoldernya. Nah, kalau kita klik lagi folder Jogja atau folder Bali atau folder Bandung, ekspektasinya apa? Akan keluar yang namanya konten-kontennya, foto-fotonya, bener nggak? Nah, foto ini kita sebut sebagai ads, gitu. Nah, jadi ad set ini kita sebut sebagai targeting, gitu ya. Atau kita juga bisa sebut sebagai salesman-nya kita dalam beriklan. Dimana kita bisa set, katakanlah salesman pertama ini coba pergi ke dog lovers gitu ya, di Jakarta gitu ya ada dog lovers, tolong dong pergi. Kemudian di Bali juga ada yang book lovers, coba deh jualin produk ini ke book lovers. Atau kita juga bisa minta salesman kita atau targeting atau ad set kita untuk coba deh targeting lagi orang-orang yang sempat melihat halaman kita atau page view selama 30 hari terakhir. Jadi kita sebut ini sebagai salesnya kita. Nah, kalau di konten itu sendiri, biasanya disebut sebagai kreatif ya. Jadi, konten ini sama dengan kreatif atau ad copy gitu ya. Sebutannya seperti itu. Nah, ada dua skenario yang biasanya Anda ketemu dalam beriklan gitu ya. Dimana skenario pertama adalah targetingnya ini beda-beda, tapi kreatifnya sama. Jadi, seperti yang Anda lihat di layar ini, kreatifnya sama nih, sama-sama yang warna oranye atau warna kuning muda dan juga warna biru muda. Jadi orang-orang salesman pertama kita yang tadi yang ke dog lovers di Jakarta megang barang yang sama, barang A dan barang B. Book lovers Bali, or kita send lagi salesman untuk pergi ke Bali ke book lovers pegang barang yang sama. Habis itu kita send lagi salesman kita atau ad set kita dengan barang yang sama untuk nargetin orang-orang yang sudah datang ke toko kita 30 hari terakhir. Nah kita tawarin balik. Nah ini adalah skenario yang pertama, targetingnya beda-beda tapi kreatifnya sama atau barang yang ditawarin sama. Atau skenario kedua, gitu, dimana kayak semuanya kita send 3 salesman ke Jakarta gitu ya dengan targeting dog lovers, tapi bawa produknya berbeda nih, bawa barangnya beda-beda, barang yang hijau, barang yang biru, dan barang yang kuning muda. Nah, dua skenario ini bisa diterapin ketika kita fase testing, dimana rules-nya ketika mau testing adalah Anda bebas gitu ya, mau pilih skenario pertama atau skenario kedua. Jadi mau tes di bagian areanya, di mana barangnya sama tapi areanya doang kita mau beda nih, atau interest-nya kita mau bedain. Atau skenario 2, kita mau satu area fokus gitu ya, tapi orang-orangnya beda-beda, kita pengen lihat nih apakah yang muda, ataukah yang lebih berumur, ataukah yang pria atau wanita. Nah ini biasanya bedanya seperti itu. Tapi yang saya mau make sure buat Anda adalah rule dalam testing ini adalah satu indikator di dalam satu kali testing. Jadi jangan terlalu banyak indikator ketika testing, karena kalau nggak nanti bingung sendiri gitu ya. Nah apa yang mau di testing? Jadi pilih dulu mau testing areanya atau mau testing kontennya. Nah kalau saya pribadi lebih suka sebenarnya testingnya kontennya dulu. Jadi satu area yang sama semuanya, yang dibedain hanyalah konten ads-nya. Nah kita akan coba mulai masuk ke dashboard, gimana cara pasang iklan, mulai dari campaign, mulai dari adset dan juga ads, biar Anda semakin paham gitu ya. Nah biasanya ketika Anda baru mulai beriklan, dashboardnya kosong ya, jadi nggak seperti ini, dimana saya udah punya beberapa campaign, dan juga beberapa adsets, dan juga beberapa ads gitu yang pernah saya pakai. Nah saya akan pandu Anda membuat sebuah campaign gitu ya. Yang pertama kita bisa klik create di sini.
gitu. Dan kita kan ditawarkan oleh beberapa objektif, di mana kalau buat saya pribadi, seperti yang di awal saya bilang, untuk Facebook Ads ini sendiri lebih bagus kita menggunakan conversion. Jadi saya biasanya menggunakan objektif sales. Di sini kita klik sales. Habis itu kita untuk yang baru gitu ya, untuk yang algoritma terbaru belakangan ini, kita biasanya tawarin dua hal ini, mau pakai advantage shopping campaign atau mau pakai manual. Nah ini ibaratnya ini udah otomatis disediakan oleh si Facebook itu sendiri, atau mau yang manual. Nah saya biasanya prefer yang manual aja. Kita pakai yang manual sales campaign. Kita klik. Dan di sini kita dihadapkan dengan perubahan tampilan, di mana tampilannya di sini adalah cara kita buat setting campaign, dan kita bisa klik di sini cara kita buat setting ad set, dan ini adalah cara kita untuk setting ads. Nah kalau misalkan Anda ke close, misalkan iklannya tidak sengaja ke close, nah ini dia akan automatically jadi draft. Jadi nggak perlu takut hilang karena di sini automatic jadi draft, di mana kita bisa mulai edit lagi dan muncul lagi tampilan yang sama seperti saat kita mem-create campaign ini. Nah, yang pertama saya ubah biasanya adalah nama campaign. Nama campaign ini kita bisa mulai sesuaikan gitu ya dengan tanggal di mana kita bikin campaign. Jadi biasanya campaign tanggalnya di sini adalah 20 Juni katakanlah ya. Campaign 20 Juni. Nah, ini seperti ini. Habis itu setelah di bagian campaign ini yang saya isi itu adalah namanya doang gitu ya. Katalognya dimatiin aja karena kita nggak pakai katalog, kita pakai website ngiklannya. Habis itu setelah kita sudah isi namanya, kita bisa move ke bagian ad set. Jadi ada dua pilihan, kita bisa pilih next di sini ataupun kita klik bagian yang di tengah ini. Dan di sini nama itu saya biasanya kalau untuk di ad set terakhir gitu ya, karena kita mau cari interestnya dulu, dimana kita bisa mulai klik website di sini, lalu klik performance goal-nya, pilih yang maximize number. Kemudian pilih pixelnya, di mana saya nanti akan mengajarkan cara untuk membuat pixel, dan kita ingin orang-orang itu untuk purchase gitu ya. Jadi kita pengen membuat orang itu membuat Facebook Ads ini mencarikan kita orang-orang yang terbiasa untuk purchase dari iklan. Nah kemudian ini tidak ada yang saya edit di sini. Budgetnya ini bisa dimulai dengan 100.000 per hari. Saya akan membuatkan hitungan nanti di materi berikutnya budget testing yang ideal seperti apa, dan biasanya kita bisa mulai di besok harinya jam 5 pagi. Nah untuk di Indonesia, untuk beriklan di Indonesia ini, jadi ada data yang mengatakan bahwa, dan saya juga data sendiri, iklan ini lebih convert kalau kita mulainya itu pagi-pagi gitu ya. Jadi mulai jam 5, jam 4 pagi. Karena kita mungkin berpikir ya, bukannya orang Indonesia itu malam-malam baru main HP, scroll HP ya. Memang betul gitu ya, ada pembelian di malam-malam, tapi tidak sebagus di pagi hari. Jadi pagi hari ini pastikan iklannya nyala gitu ya. Kemudian untuk location ini bisa dipilih gitu ya, untuk yang mungkin beriklan di restoran bisa di daerahnya. Jadi di sini kita bisa milih kotanya, misalkan Jakarta. Bahkan nama jalannya. Misalkan saya pilih di sini ada nama jalannya dan Mogot gitu ya. Nah, di sini kita bisa kelihatan gitu ya nama jalannya. Jadi tinggal disesuaikan aja nama jalannya kalau memang yang biasanya menargetkan geo targeting. Tapi kalau enggak ya udah dipilih Indonesia aja, broad aja kalau memang teman-teman ini bisa mengiklankan ke seluruh Indonesia, mengiklankan atau orang-orang seluruh Indonesia ini bisa beli, itu tinggal dikirim aja. Saya prefer dibikin broad dulu aja, pilih yang Indonesia aja. Nah, kemudian ini kita bisa switch to original campaign. Jadi kita pakai original audience, di mana age-nya atau umurnya ini kita bisa sesuaikan sesuai dengan target market dari teman-teman. Nah, ini saya katakan saya jualan skincare gitu ya tadi ya, atau body wash, di mana yang target saya adalah para wanita muda gitu ya. Jadi saya tinggal targeting, dan di sini adalah tempat kita untuk mengisi demographic, interest ataupun behavior. Jadi demographics, ketertarikan mereka ataupun kebiasaan mereka. Jadi saya kalau berpikir menjual body wash, tentunya orang-orang yang suka dengan ya beauty ya. Coba kita ketik beauty, kita akan keluar, nah ini social concept beauty. Nah, teman-teman juga harus perhatikan ketika kita ketik beauty, di sini muncul beauty therapist dan sebelah kanannya job title. Jadi ini kita akan targetin orang-orang yang memang pekerjaannya adalah beauty therapist, atau orang-orang yang kalau employers ini bekerja, jadi bekerja sebagai beauty therapist. Ada juga ada yang YSL beauty, ini employer yang bekerja di YSL juga bisa gitu. Jadi kita pilih aja yang interest ya. Nah, habis itu setelah kita klik, biasanya kita bisa pilih yang namanya suggestion. Kita akan dikasih suggestion oleh Facebook itu sendiri.
sesuai dengan interest yang kita pilih di awal. Kalau tadi kita pilih awal beauty atau social concept di awal, kita akan dikasih suggestion kosmetik atau skincare atau online shopping. Jadi ini kita bisa pilih ya, kosmetik dan beauty lah katakanlah yang saya pilih di sini. Kemudian setelah itu kita bisa pilih juga placementnya, di mana kita klik di sini ada Advantage Plus atau automatic. Di sini ada manual placement. Nah, manual placement ini kita bisa matikan yang tidak kita pakai seperti Messenger atau Audience Network, tinggal dimatiin aja. Dan untuk di Facebook kita bisa lihat di sini kita ada Facebook Feeds, Profile Feeds, di Marketplace, Video Ads. Jadi ini boleh gitu ya. Ini right column dimatiin aja. Biasanya saya juga nggak pakai. Habis itu di sini oke, search result juga saya matiin. Di Reels oke, ini udah oke semua. Overall di Feeds dan juga di Stories lah ya. Nah ini kita sudah ready untuk adset-nya, dan jangan lupa untuk dikasih nama, namanya adalah beauty, sesuai dengan targetingnya. Beauty, interestnya beauty, kita bisa tulis interestnya beauty. Nah untuk konten iklan, gitu ya. Nah seperti yang kalau memang Anda sudah berhasil connect, dia akan otomatis seperti ini. Ketika Anda klik Facebook page-nya yang Anda pilih, dia akan meng-connect ke Instagram yang tadi sudah kita connect lewat HP tadi. Jadi automatically udah connect gitu. Jadi kalau nggak ada, berarti masih belum berhasil connect-nya. Nah di sini adalah tempat kita untuk membuat iklan atau ads-nya itu sendiri. Dimana saya katakanlah ini saya add 1 ya. Add 1. Kita bisa create ad dan kita bisa pilih di sini single image kalau memang bentuknya adalah image, video kalau memang bentuknya video, dan carousel kalau memang bentuknya adalah carousel. Katakanlah ini saya bikinnya single image dengan konten yang sudah ada gitu ya, yang pernah kita bikin. Ini misalkan yang salah satunya di sini. Oke. Nah, kita bisa klik next dan ini original. Oke. Nah, di sini adalah tempat setelah kita udah upload konten, di sini adalah tempat kita untuk menaruh caption. Jadi kita bisa taruh caption di sini adalah parfum terbaik katakanlah. Dia akan muncul captionnya di atas kalau untuk Facebook, dan di bawah ya seperti biasa kalau untuk Instagram. Nah, ini munculnya di bawah untuk Instagram. Dan untuk headline ini biasanya saya isi kalau kita juga beriklan di Facebook, di mana headline ini biasanya saya gunakan untuk menarik perhatian audiens, seperti misalkan diskon 50%. Parfum. Jadi dia akan muncul di sini. Ya. Headline ini hanya muncul di Facebook, tapi di Instagram tidak ada. Nah, kalau di description juga bisa kita isi dengan review 4,9/5. Nah, habis itu kita bisa kasih emoji, bintang, dan sebagainya, karena munculnya biasanya di bawahnya headline. Oke. Nah, kita sudah isi bagian caption, headline, dan description. Tinggal kita taruh linknya. Jadi misalkan linknya apa? Link jualannya, landing page-nya. Tinggal kita taruh aja, dan setelah udah beres, kita bisa langsung publish gitu. Nah, ini dimatiin aja. Kalau masih ada yang error, ini tinggal dilihat aja errornya di mana dan dimatiin aja. Jadi itu adalah step by step cara kita untuk membuat sebuah iklan. Jadi tinggal dipublish, habis itu udah beres sih.